Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, kawasan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah tetap dipadati pengunjung. Hadirnya jembatan Kayangan yang baru dibuka di Kawah Sikidang menjadi daya tarik wisatawan. Di tengah pandemi COVID-19, kawasan wisata Dieng di Jawa Tengah tetap padat oleh wisatawan. Pada libur Natal dan Tahun Baru ini, ribuan wisatawan datang untuk menikmati keindahan alam dataran tinggi. Apalagi setelah hadirnya jembatan Kayangan sepanjang 1 km di Kawah Sikidang. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain memperindah panorama, jembatan ini juga mempermudah wisatawan berjalan kaki. Kalau sekarang lebih mudah, lebih bagus, karena dulu belum ada jembatan yang buat akses jalan ke Kawah Sikidang di sana. Jadi menurut saya ini rekomendasi banget buat teman-teman yang mau jalan ke sini. Mulai kebijakan pemerintah mengharuskan seperti itu, kami sama sekali tidak ada event kegiatan atraksi kesenian budaya, sama sekali tidak ada. Tetapi ternyata wisatawan luar biasa. Jadi mungkin karena rata-rata kebanyakan mereka penasaran setelah melihat di media sosial itu Kawah Sikidang sekarang berubah dengan adanya boardwalk ini, mereka penasaran akhirnya berkunjung pada hari ini. Sementara itu, untuk menjaga protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, pengelola wisata meminta seluruh wisatawan mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan selalu menggunakan masker dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Ribuan wisatawan memadati kawasan wisata Pantai Anyar dan Carita, Pandeglang, Banten. Wisatawan tetap abai meski sudah diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan. Ribuan wisatawan yang sebagian besar berasal dari Jabodetabek memadati kawasan wisata Pantai Anyar dan Carita, Pandeglang, Banten sejak pagi tadi. Mereka memanfaatkan libur panjang tahun baru untuk berwisata bersama keluarga. Warga mengaku untuk berwisata ke Pantai Anyar dan Carita tidak ada pemeriksaan rapid test antigen. Rapid test ya, beberapa hari yang lalu sih udah rapid test gitu. Jadi bawa rapid test ke sini Pak ya? Bawa ya. Sekeluarga apa gimana? Antisipasi aja. Bu, tadi di jalan ada pemeriksaan nggak Bu? Dari yang surat rapid test itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Lalu lintas juga normal ya Bu ya? Normal. Sementara itu, pengelola kawasan wisata mengaku meski di tengah pandemi COVID-19, jumlah pengunjung pada libur Natal dan Tahun Baru ini lebih banyak ketimbang tahun lalu usai bencana tsunami. Kalau untuk kunjungan di tahun ini sih lumayan agak meningkat ya dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita kan kemarin itu baru pulih dari masa tsunami di tahun 2018. Namun disayangkan saat berada di kawasan pantai, sebagian warga mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bosan dengan wisata yang itu-itu saja, yang satu ini bisa menjadi alternatif untuk Anda dan keluarga pada saat berlibur. Di Taman Dinosaurus Purbalingga, Jawa Tengah, Anda bisa mengajak buah hati mengenal hewan-hewan purbakala yang mirip aslinya. Ini bukanlah adegan dalam film Jurassic Park. Ini merupakan wahana baru di lereng Gunung Slamet. Wahana dinosaurus di Lembah Asri Serang Purbalingga, Jawa Tengah. Begitu masuk, Anda akan bertemu hewan-hewan purbakala. 13 dinosaurus replika dihadirkan di tengah nuansa hutan pinus. Meski replika, hewan-hewan ini mampu bergerak dan bersuara. Anda bersama buah hati seolah diajak kembali ke zaman purbakala. Untuk anak-anak bagus juga ya? Iya, tawanya juga edukasi gitu. Edukasinya juga bagus. Otomatis kalau misal lihat, dia belum tahu, otomatis nanti pasti nanya di rumah apa. Apalagi anak sekarang kan juga nggak gaptek ya. Pasti dia nyari apa tadi yang dilihat bentuknya apa, namanya apa. Lihat dinosaurus. Dinosaurus. Binatang purba ya, jangan purba.
Besar-besar ya? Ya, Takut nggak, Dek? enggak. Dengan tiket tambahan Rp10.000 saja, pengunjung sudah bisa berkenalan dengan kawanan dinosaurus. Wisatawan yang datang diwajibkan tetap memakai masker dan menjaga jarak. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke kawasan geosite Huta Ginjang Danau Toba di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kedatangan Menparekraf bertujuan untuk mendorong pembangunan dan pengembangan pariwisata Danau Toba berbasis budaya dan alam. Pemulihan Danau Toba sebagai destinasi wisata ini merupakan target utama program Kemenparekraf pada tahun 2021. Sebagai salah satu destinasi super prioritas, Danau Toba memiliki nilai kearifan lokal dan budaya yang mampu mendorong potensi pariwisata Indonesia. Dalam kunjungannya ke kawasan geosite Huta Ginjang, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk membenahi kawasan wisata Danau Toba agar dapat kembali menyambut wisatawan pasca pandemi. Saat ini pemerintah fokus membangun destinasi wisata di Danau Toba sehingga destinasi ini menjadi ikon tingkat dunia. Kita punya waktu yang sedikit, kita fokus, kita siapkan destinasi ini sehingga nanti begitu pandemi selesai dengan protokol COVID yang baik, Lake Toba siap menjadi ikon pariwisata tingkat dunia. Sandiaga Uno juga mengunjungi objek wisata Danau Toba lainnya, yaitu Pantai Lumban Bulbul di Kecamatan Balige. Selain menikmati panorama alam, di destinasi wisata ini Menparekraf diberi kain ulos oleh masyarakat dan bermain kano di Danau Toba. Tak ketinggalan, Sandiaga Uno juga menyempatkan diri berbelanja kain khas Sumatera Utara sebagai wujud untuk mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, News Malam akan segera kembali dengan sejumlah informasi pilihan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.